Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan paradigma transisional. Tempo hari saya menjelaskan paradigma klasik dalam perspektif teori organisasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paradigma transisional dalam perspektif teori organisasi. Ada banyak pakar atau ahli yang mengupas teori-teori organisasi dalam paradigma transisional ini. Di antaranya adalah Mary Parker Follett. Dia mengemukakan ini pada sekitaran tahun 1920-an. Secara spesifik, teori transisional ini fokusnya itu menyebutkan bahwa organisasi itu bukan hanya soal struktur, bukan hanya soal fungsi. Ada aspek-aspek bagaimana orang berkuasa, bagaimana orang memiliki aspek psikologis, begitu ya. Jadi jiwa orang, kekuasaan orang, ada perilaku orang, ya. Terus ada komunikasi orang. Jadi ada variabel orang di sana, manusia di sana, sehingga tidak bisa sebuah organisasi itu dianalogikan, diilustrasikan, diidentikan seperti mesin, begitu. Kalau paradigma klasik kan jelas, ada fungsi, ada struktur, mesin. Begitu. Organisasi adalah mesin yang berjalan untuk mencapai tujuan. Tetapi dalam paradigma transisional tidak seperti itu. Mary Parker Follett tahun 20-an, Chester Barnard tahun 30-an itu adalah teoritisi atau pakar-pakar yang mengemukakan tentang teori transisional, paradigma transisional dari teori organisasi. Mary Parker Follett ini punya dua konsep mendasar dalam memandang teori organisasi. Pertama, dia bilang prinsip dari organisasi itu adalah saling memberikan respon. Ada interaksi manusia, ada saling mempengaruhi secara berkelanjutan, secara simultan. Itu prinsip pertama yang disampaikan oleh Follett ini tadi. Ada respon, ada interaksi, ada saling mempengaruhi. Yang kedua, tujuan dari integrasi antar orang dalam sebuah organisasi adalah kondisi yang harmonis dan penggabungan hal-hal yang berbeda, sehingga menghasilkan bentuk atau entitas baru, yaitu tujuan itu yang tercapai. Integrasi membuat ada hasil, entitas baru itu hasil. Itu yang disampaikan oleh Follett itu tadi. Fokus utama Follett ini bagaimana membangun dan menjaga demokratisasi dalam sebuah organisasi. Demokrasi itu kan tidak hanya sudut pandangnya politik ya, tetapi dalam organisasi itu ada demokrasi. Dalam arti ada komunikasi, ada saling membantu, ada saling memahami dan seterusnya dan sebagainya. Tidak seperti mesin, sekali lagi ya, kalau kita bandingkan dengan paradigma klasik. Jadi ya karyawan dan para manajer itu tergabung dalam sebuah organisasi. Tidak hanya karyawan, tidak hanya manajer, tapi pemimpin, yang dipimpin dan sebagainya itu memiliki kesamaan visi dan misi yang kemudian harus saling membantu. Tidak karena dia tidak sanggup jadi karyawan di bidang ini dia dikeluarkan. Tidak serta-merta seperti itu. Dicarikan solusinya. Siapa tahu dia bisa ditempatkan di tempat lain, ditukar atau ditambah kemampuannya dan seterusnya dan sebagainya. Karena kalau mengambil orang dari luar pun belum tentu cocok dengan suasana yang ada di situ. Nah, ada baiknya kita menjaga kekompakan itu. Nah, kira-kira seperti itu paradigma transisional dalam teori organisasi ini. Pada perkembangannya teori organisasi yang disampaikan Follett tentang pentingnya melihat orang, individu, baik itu perilakunya, komunikasinya, interaksinya, psikologinya dan sebagainya, itu menjadi salah satu batu loncatan dalam
dalam mekanisme pencarian sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau orang, makanya itu kalau di bagian sumber daya manusia atau perekrutan karyawan itu seringkali ada orang psikologi di sana, ada orang dari jurusan psikologi, ada orang yang tahu kejiwaan dan sebagainya. Karena ini adalah tentang mengintegrasikan banyak orang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi, dalam sebuah satu kesatuan, bisa perusahaan dan sebagainya. Makanya harus ada cara untuk mengikat satu sama lain. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Volek. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.